Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada dua skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. Dua benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi, kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Dan pada akhirnya, keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa. Dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu?
Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa. Tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersorot itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Bayangkan sebuah planet di mana setiap tarikan napas membuatmu berenergi seperti segelas espresso. Langit di atasmu berwarna biru pekat, sementara pepohonan besar menjulang ke langit. Daun-daunnya yang hijau cerah tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga setiap hari menjadi sensasi yang tiada duanya. Dengan berlimpahnya oksigen, kamu menjadi versi super dari dirimu sendiri. Berlari terasa mudah saat kamu melesat melintasi daratan, serta mampu mengangkat beban yang biasanya tampak mustahil. Seakan dunia ini penuh dengan gelombang energi, semuanya bergerak lebih cepat.
Satwa liar di sekitarmu juga terpengaruh oleh berlimpahnya oksigen ini. Hewan-hewan berukuran sangat besar berkeliaran, tubuh mereka yang besar bergerak sangat cepat dan lincah. Bayangkan lari dari kejaran citah yang penuh energi dari oksigen di tubuhnya, berpacu mengalahkan predator yang bisa lebih cepat dari Ferrari. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana skenario liar seperti itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Oksigen adalah bahan bakar utama yang membuat kehidupan terus berjalan. Sekitar 20% udara yang kita hirup adalah oksigen, dan setiap tarikan napas mengantarkan molekul-molekul kecil ini ke sel-sel kita, memberinya energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tanpa oksigen, sel-sel kita akan kewalahan dan tubuh akan rusak. Tapi bukan hanya itu, oksigen sangat bermanfaat bagi semua jenis makhluk hidup, mulai dari bakteri kecil hingga gajah raksasa. Oksigen bahkan sangat penting di bawah air karena dapat menutrisi lautan. Makhluk-makhluk luar biasa seperti plankton dan alga menghasilkan banyak oksigen, menciptakan dunia bawah laut yang makmur. Tapi untuk memahami sepenuhnya pengaruh kadar oksigen yang tinggi di planet ini, bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Belum lama ini, para ilmuwan berhasil mendapati temuan mencengangkan. Mereka menguji batuan dari dua tempat berbeda yang sangat berjauhan. Percaya nggak? Batuan-batuan ini punya kantong-kantong gas kecil yang menunjukkan kadar oksigen melonjak hampir sepertiganya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh menakjubkan. Lalu ilmuwan mempelajari bebatuan ini dan mendapati kadar oksigen saat itu jauh lebih tinggi. Bayangkan lanskap yang subur, pepohonan yang menjulang tinggi, dan rawa-rawa besar yang membentang sejauh mata memandang. Selama periode karbon, oksigen mendominasi atmosfer dengan persentase 20% sama seperti sekarang. Tapi selama 50 juta tahun berikutnya, levelnya melonjak hingga 35%. Bisa kamu bayangin kan efeknya? Seiring meningkatnya jumlah oksigen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan-hutan lebat tumbuh di seluruh daratan, menciptakan dunia hijau yang menakjubkan. Dan rawa-rawa besar mengambil alih area dataran rendah, menciptakan lanskap yang tampak luar biasa. Di saat bersamaan, kadar karbon dioksida menurun. Biasanya ketika sesuatu terurai, mikroba melepaskan karbon dioksida ke udara. Gas ini berperan seperti selimut hangat, memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu. Tapi di rawa-rawa misterius tempat pepohonan raksasa ini terkubur, mikroba tidak bisa melakukan tugasnya. Hasilnya, planet ini menjadi sangat dingin. Siapa sangka udara segar bisa punya kekuatan sebesar itu? Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, ini nggak hanya terjadi di satu tempat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, seolah-olah planet ini sedang bermain-main dengan iklim. Tapi kita kembali ke masa yang lebih awal yuk. Kita melihat dinosaurus Amerika Utara pertama kali muncul. Kadar oksigen tinggi itulah yang berperan besar dalam kemunculan dinosaurus besar di Amerika Utara dan kawasan lainnya. Bayangkan daerah tropis yang dipenuhi makhluk raksasa luar biasa. Tentu saja dinosaurus nggak muncul begitu saja. Mereka mengambil kesempatan dalam perubahan lingkungan yang sempurna untuk evolusi mereka. Kadar oksigen memainkan peran besar dalam pesta dinosaurus ini. Ketika kadar oksigen meningkat, begitu pula ukuran makhluk luar biasa ini. Awalnya dimulai dari predator kecil seperti Cindesaurus, dan gak lama kemudian dinosaurus besar seperti Sauropoda menguasai daratan. Kemudian 65 juta tahun lalu, dinosaurus punah dan mamalia mengambil alih. Nah, inilah bagian yang menarik, mamalia tidak pernah tumbuh sebesar dinosaurus. Lantas, apa penjelasannya? Mamalia termasuk manusia adalah makhluk yang istimewa karena bisa mengatur suhu tubuhnya. Tapi itu ada konsekuensinya, kita butuh banyak energi untuk tetap hangat dibandingkan dengan reptil dan dinosaurus. Dinosaurus nggak perlu repot-repot mengatur suhu tubuh, jadi mereka bisa fokus untuk tumbuh besar. Dinosaurus terbesar berukuran 10 kali lipat mamalia terbesar. Ini seperti permainan, apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya 10 kali lebih hebat. Dinosaurus mungkin punya keterbatasan juga terkait ukurannya, tapi tidak terlalu besar. Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia berukuran sangat kecil. Banyak spesies mamalia yang punah bersamaan dengan dinosaurus. Namun mamalia yang selamat mengambil keuntungan dari ekosistem terbuka dan dengan cepat melakukan diversifikasi ke dalam berbagai ukuran tubuh.
Tapi setelah 42 juta tahun berkembang, mamalia mencapai titik puncak pertumbuhan. Ini terjadi di semua benua, kemungkinan besar ini disebabkan suhu dan luas daratan. Lingkungan yang lebih dingin memungkinkan mamalia tumbuh lebih besar, menyeimbangkan ukuran dan panas tubuh menjadi hal yang menantang. Luas daratan juga berperan dalam mempertahankan populasi yang besar. Tapi tingginya kadar oksigen tidak hanya membuat hewan menjadi lebih besar, gas ini benar-benar serbaguna. Oksigen juga bertindak sebagai pengawal setia kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya dan bahaya lain dari luar angkasa. Tanpa oksigen, kita tidak akan berdaya menghadapi ancaman dari luar angkasa. Oksigen juga memiliki peran yang menarik dalam membentuk cuaca. Oksigen bekerja sama dengan unsur-unsur atmosfer lainnya untuk menciptakan tornado, angin topan, dan badai petir di langit. Mereka bercampur dan berbaur di udara, menciptakan kondisi yang tepat untuk petualangan cuaca menarik ini. Dan petualangan ini bisa berbahaya meski memiliki tujuan yang penting, yaitu membantu menyebarkan nutrisi dan unsur organik, mengangkut tanah, dedaunan, dan puing-puing ke tempat baru. Jadi gimana kalau kita mengacaukan alam dengan menaikkan kadar oksigen ke tingkat yang sangat tinggi? Misalnya 30, 40, atau bahkan 50%? Nah, terlalu banyak hal baik pun bisa menjadi berbahaya. Toksisitas oksigen adalah ketika jumlah gas ini terlalu banyak sehingga menyebabkan masalah yang besar. Ini seperti makan banyak permen, awalnya menyenangkan, tapi nggak lama kemudian kamu akan menyesalinya. Anehnya, overdosis oksigen bisa menyebabkan kesulitan bernapas, seperti penari yang lelah dan sangat butuh istirahat. Pada awalnya kamu mungkin akan merasakan ledakan energi, tapi itu nggak bertahan lama. Pusing mulai terasa, seperti berputar-putar di lantai dansa selama berjam-jam tanpa henti. Dalam kasus yang ekstrem, terlalu banyak oksigen bisa membahayakan tubuh, membuat kita merasa seperti baru saja menabrak truk. Jadi meskipun oksigen selalu menyertai kita, memberi kita kehidupan, penting untuk menghargai keseimbangannya. Gak perlu memakai alat pernapasan khususmu. Selain itu, kita bukanlah satu-satunya makhluk yang akan menderita akibat kelebihan oksigen ini. Mamalia lain misalnya akan kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen ekstrem ini. Keseimbangan kekuasaan di antara spesies akan berubah secara drastis dan yang unggul serta lemah akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Dan kita akan butuh tempat berlindung yang paling kokoh untuk menghadapi hewan-hewan raksasa ini. Kita harus tetap gesit dan menghindari bahaya. Di tengah semua kekacauan ini akan ada adaptasi yang menakjubkan. Burung-burung akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang bahkan akan membuat awan takjub. Selain itu, bersiaplah untuk lebih banyak bencana alam serta ekosistem yang rentan. Kebakaran bisa terjadi dengan cepat dan berkobar dengan dahsyat, menjadikan kebakaran hutan sebagai ancaman yang konstan. Bahkan, percikan kecil dari api unggun bisa menimbulkan bencana. Kita harus memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan agar tetap aman di dunia yang kaya akan oksigen ini. Jangan lupakan juga sisi lain dari kisah oksigen. Jika planet kita memiliki kadar oksigen yang rendah, hanya sekitar 15%, kesulitan yang kita hadapi akan sangat berbeda. Setiap tarikan napas akan terasa sulit, membuat kita lelah dan sesak napas. Aktivitas fisik akan sangat berat dan daya ingat serta fokus kita akan terganggu. Jadi, yuk kita bersyukur akan kadar oksigen yang kita miliki sekarang ini. Ini adalah keseimbangan yang sempurna bagi kita untuk berkembang. Dalam perjalanan seru melintasi dunia yang kaya akan oksigen ini, kita merasakan keajaiban yang menakjubkan dan menemukan keseimbangan planet kita. Yuk kita syukuri anugerah dalam setiap tarikan napas, hargai keterkaitan antara oksigen dan kehidupan, dan nikmati sensasi petualangan luar biasa yang disebut kehidupan. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita.
dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Oh, dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Oh, menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima B. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada Bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu mirip bumi kita dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima B hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima B, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima B. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima B. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima B berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hei, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan dan setengah lainnya akan jadi gurun beku.
Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan, hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa, suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus.
Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan gak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap gak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin gak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid gak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas.
Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati. Dan akhirnya, tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Di planet bumi kita yang sudah tua ini, air ada di mana-mana. Tidak hanya di samudra dan lautan, tapi juga di atmosfer, tanah, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Air menutupi sebanyak 71% permukaan planet kita. Sepertinya planet kita seharusnya disebut air dan bukan bumi. Tapi apa yang akan terjadi jika air dan daratan terbagi secara merata? Bagaimana jika separuh planet ini menjadi daratan dan separuhnya lagi adalah air? Yuk kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang kami maksud dengan secara merata. Terlepas dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya jumlah air di planet kita tidak terlalu banyak. Iya, kalau kamu mengumpulkan semuanya dalam satu tetesan raksasa, ukurannya akan sedikit lebih besar dari Amerika Serikat. Dan semua jumlah air ini hanya 0,02% dari total massa bumi. Jadi ternyata kedalaman lautan yang belum terjamah dan mengerikan ini pada dasarnya nggak ada apa-apanya. Dan sekarang bayangkan saja jika kita mengubah komposisi planet kita dengan meratakan volume air dan daratan. Apa yang akan terjadi? Kita akan melihat planet samudra yang sangat menyeramkan. Planet ini akan terlihat seperti lautan tanpa batas. Sangat tidak mungkin kamu akan menemukan beberapa pulau kecil di sana, dan kalaupun kamu menemukannya, pulau-pulau itu mungkin adalah puncak gunung bawah laut yang sangat besar. Dunia ini praktis tidak bisa dihuni. Kalau berada di permukaannya, kamu tidak akan bisa melihat matahari atau apapun di langit. Kamu nggak akan tahu jam berapa sekarang atau di mana tepatnya kamu berada. Semua itu karena kabut dan awan yang sangat tebal, dan cuaca seperti ini akan menjadi permanen di planet tersebut. Selain itu, kamu bahkan tidak akan mengerti di mana ujung kabut dan air bermula. Semua itu karena kelembapannya akan setinggi itu. Tapi mungkinkah masih ada kehidupan? Mungkin di dalam lautan itu sendiri? Sayangnya ini juga sangat tidak mungkin. Untuk mencapai dasar lautan ini, kamu harus berenang secara vertikal ke bawah, dan itu tidak hanya selama beberapa jam, tapi selama beberapa hari. Bahkan setelah perjalanan seperti itu, kamu belum akan melihat dasarnya. Tapi tentu dasar lautan akan tetap ada, namun dasar laut akan terdiri dari es yang sangat keras dan tidak bisa ditembus, tapi bukan jenis es yang biasa kita kenal ya. Es ini akan sangat eksotis, ada beberapa jenis es yang berbeda yang disebut S5, S6, dan seterusnya. Biasanya jenis es ini tidak sedingin es biasa dan mungkin tidak akan mencair, bahkan pada suhu yang sangat tinggi. Hal lainnya, hampir tidak akan ada ganggang atau semacamnya, jadi ikan tidak akan punya makanan. Itu sebabnya jika ada kehidupan di planet seperti itu, akan menjadi sebuah keajaiban. Kehidupan ini harus bisa bertahan dalam tekanan lebih dari 20.000 atmosfer bumi. Bahkan, monster yang paling mengerikan dari Palung Mariana pun gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan makhluk yang akan kalian temukan di planet samudra ini.
Tapi bisakah kita manusia hidup di sana? Ya, secara teoritis bisa, tapi itu akan sangat sulit. Kita bisa membuat sesuatu seperti stasiun bawah laut raksasa. Namun, kita masih akan menghadapi ribuan masalah dari mana kita akan mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya, bagaimana cara memperbaiki barang dan sebagainya. Jadi ini bukanlah pilihan terbaik sih. Oke, sekarang kita tahu bahwa planet samudra rasanya tidak begitu menarik. Gimana dengan opsi lain? Apa yang akan terjadi jika permukaan bumi terdiri dari 50% air dan 50% daratan? Agar hal ini bisa terjadi, kita harus mengurangi jumlah air saat ini dari 71% menjadi sekitar 50%. Dalam hal ini, permukaan air laut akan turun sekitar 3,2 km, sekitar 1/4 dari planet kita akan menjadi daratan kering. Meskipun kedengarannya tidak banyak, tapi konsekuensinya bisa menjadi bencana. Saat ini ada 5 samudra yang saling terhubung di bumi: Atlantik, Hindia, Pasifik, Selatan, dan Arktik. Tapi jika kita menurunkan permukaan air laut, semua samudra ini akan hilang begitu saja. Semua itu akan berubah menjadi waduk dan lautan tertutup yang terpisah. Sebaliknya, semua benua akan bergabung menjadi satu daratan raksasa. Ini seolah kita menukar daratan dan air, dan pada awalnya hal ini akan terlihat sangat keren karena sekarang kamu akan bisa berjalan mengelilingi dunia. Namun jarak daratan yang harus kamu tempuh juga akan meningkat. Setiap benua di planet ini akan bertambah luas. Semua wilayah baru ini akan memiliki luas yang kurang lebih sama dengan luas Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara saat ini jika digabungkan. Semua itu akan menjadi lahan luas yang tidak terpakai. Apa yang akan kita temukan di wilayah baru ini? Sebagian besarnya akan sangat datar, tapi di tempat-tempat yang dulunya merupakan lautan dalam, kamu akan melihat koridor-koridor yang luas dan celah-celah yang curam. Inilah hal keren lainnya, sebagian besar kota yang tenggelam akan kembali ke permukaan. Dan sayangnya, kita tidak akan menemukan Atlantis di antara kota-kota tersebut. Tapi masih ada banyak tempat keren lainnya kok. Misalnya kota Romawi kuno Baia yang menurut legenda pada dasarnya adalah surga di bumi dengan semua villa dan tamannya yang mewah. Atau Heraklion, kota yang berada di bawah laut ribuan tahun lalu dan sempat dianggap sebagai mitos lama ini. Iya, kita bisa mengadakan tur ke tempat-tempat kuno ini. Namun tentu saja, tidak semuanya akan seru dan menyenangkan di dunia seperti itu. Karena kehilangan air yang begitu parah, arus laut akan terganggu dan hal ini menyebabkan masalah iklim yang sangat serius. Lautan menyerap panas yang dipancarkan oleh matahari. Berkat arus laut, panas ini didistribusikan ke seluruh bumi yang menciptakan iklim stabil dan nyaman. Tapi jika arus ini terganggu, maka suhu di bumi akan menjadi lebih ekstrem. Suhu akan menjadi lebih panas di dekat Khatulistiwa dan bahkan lebih dingin di sekitar kutub utara dan selatan. Ya, sayangnya es Antartika tidak akan menyelamatkan kita. Justru sebaliknya, wilayah di sekitar kutub utara dan selatan akan benar-benar mengering, pada dasarnya berubah menjadi gurun yang kering dan dingin. Selain panas, air juga menyerap karbon dioksida dari udara dan karena tidak ada lautan yang mampu menyerapnya, gas ini akan mulai terakumulasi di atmosfer. Kelebihan gas beracun ini akan menutupi seluruh planet, suhu rata-rata akan meningkat dan seluruh planet akan mulai mengering secara perlahan. Kebakaran hutan besar-besaran akan terjadi dan seterusnya. Sepertinya nggak asing ya. Lebih buruk lagi, tidak akan ada yang bisa memadamkan api ini. Karena ya hujan nggak bisa terbentuk dari ketiadaan kan? Jadi tingkat curah hujan akan turun dan ini akan menyebabkan kekeringan yang berbahaya. Kita akan melihat banyak gurun baru di semua benua. Meski akan mendapatkan banyak wilayah baru, tidak mungkin kita bisa membangun kota baru di sana. Banyak dari wilayah-wilayah ini tidak akan bisa dihuni. Bukan hanya karena banyak hutan dan tanaman yang akan lenyap, tapi juga karena sebagian besar hewan akan bermigrasi ke tempat yang lebih nyaman. Akibatnya kita akan kesulitan menemukan makanan sama sekali. Jadi segala bentuk kehidupan di planet kita, tumbuhan, hewan, dan manusia harus beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru.
Makhluk hidup harus berevolusi dengan cepat dan terbiasa dengan kekurangan air yang terus-menerus. Hewan misalnya bisa menyusut ukurannya karena hal ini. Banyak hewan karena kurangnya rumput dan kelembapan akan beralih ke pola makan karnivora. Dan tentu saja kita harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan laut yang melimpah. Banyak ikan akan menghilang selamanya. Kemungkinan manusia akan melakukan lompatan evolusi besar, tapi mundur ke belakang. Bukan hanya karena kita akan kehilangan sejumlah besar sumber daya dan pindah ke wilayah baru, tapi juga karena kita akan kehilangan akses ke salah satu sumber energi terpenting di dunia, yakni pembangkit listrik tenaga air. Tanpa listrik, banyak pabrik akan berhenti beroperasi, dan hal ini akan menyebabkan krisis berskala besar bagi kita semua, dan itu sudah pasti. Jadi rasio air dan tanah kita saat ini adalah pilihan terbaik. Jika terlalu sedikit atau terlalu banyak air, konsekuensinya akan sangat buruk. Itulah sebabnya kita perlu melindungi kondisi yang ada saat ini dengan sungguh-sungguh. Bosan menunggu kolonisasi? Apa menurutmu bumi terlalu membosankan dengan semua masalah dan nyamuknya? Jangan takut, saatnya untuk mengambil tindakan sendiri dan membangun planetmu sendiri. Tapi sebelum kamu mulai mengambil lem kosmik dan glitter, ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yuk kita mulai proyek DIY terbaik kita. Pertama-tama kita harus memilih lokasi. Setiap planet pasti mengitari bintang kan? Dalam sebuah prasmanan kosmik, setiap bintang memiliki keunikan tersendiri. Agar semuanya teratur, para astronom menggunakan sesuatu yang disebut sistem klasifikasi bintang. Bintang-bintang masif adalah diva di alam semesta. Bintang-bintang itu sangat besar, terang, dan selalu mencuri perhatian. Tapi bintang-bintang itu tidak selalu bersinar terang dan berpelangi. Bintang-bintang itu memiliki umur yang pendek dan cepat sekali padam seperti lilin. Bintang-bintang itu juga memiliki gravitasi yang sangat besar, jadi berhati-hatilah agar planetmu tidak tersedot. Sebaliknya, bintang-bintang Katai memang kecil, tapi itu bisa ditebus dengan staminanya. Bintang-bintang Katai bisa terbakar selama triliunan tahun. Artinya planet-planet di bintang Katai masih punya banyak waktu untuk mengembangkan kehidupan. Bintang yang sangat panas berwarna biru atau putih, sedangkan bintang yang dingin biasanya berwarna merah atau oranye. Iya, sepertinya terbalik ya. Tapi kan bukan kita yang menentukan di sini. Jadi, apa yang kita pilih? Nah, planet-planet di sekeliling bintang biru dan putih itu bisa hangus dan tergoreng seperti nugget ayam yang renyah. Di sisi lain, di bintang-bintang merah yang dingin, planet kita bisa berubah menjadi bola es. Jika itu pilihanmu, boleh saja, tapi kamu selalu bisa memilih jalan tengah yang bagus. Bintang kuning seperti matahari misalnya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi pas. Sekarang setelah kamu memilih bintangnya, mari kita mulai membangun planet. Jantung planet adalah intinya. Inti planet menciptakan medan magnet, yaitu kekuatan tak terlihat yang melindungi planet dari sinar kosmik keras dan partikel bermuatan. Jika bukan karena medan ini, planet akan terpanggang oleh radiasi bintang seperti burger yang terlalu matang. Tapi medan magnet tidak selalu menjadi kekuatan yang baik. Di beberapa planet seperti Jupiter, medan magnetnya sangat kuat sehingga menciptakan sabuk radiasi yang begitu kuat dan cuaca yang luar biasa. Jika kamu berharap menggunakan kompas untuk menemukan jalan di planet seperti itu, lupain aja deh. Medan magnet akan membuat jarum kompas berputar-putar seperti penari breakdance yang sedang mabuk kafein. Jadi kalau kamu memilih inti yang kecil dan ringan, planet ini akan memiliki lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari. Itu seperti berjemur tanpa tabir surya. Di sisi lain, inti yang lebih besar bisa menghasilkan lebih banyak panas yang bisa menyebabkan lebih banyak aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pilihan terbaik adalah inti berukuran sedang yang sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Cukup untuk menjauhkan hal-hal buruk, tapi tidak terlalu kuat untuk mengubah planet menjadi kentang panas kosmik. Kalau inti sudah siap, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Raksasa? Maaf, maksudku planet. Planet itu seperti bawang, ada lapisan-lapisannya.
Sebagian besar planet memiliki 3 lapisan utama, inti, kerak, dan mantel. Inti adalah isinya seperti yang sudah kita bahas. Mantelnya seperti lapisan karamel yang panas dan lengket di antara kerak dan inti. Dan kerak itu seperti lapisan tipis gula di atas kue planet yang menutupi permukaannya. Tapi tidak semua planet terbentuk dengan cara yang sama ya. Karena itu kita punya banyak sekali pilihan. Pertama, kita akan membahas planet-planet gas raksasa, si jagoan di alam semesta. Di tata surya kita ada Jupiter dan Saturnus. Planet-planet ini sama sekali tidak memiliki kerak. Pada dasarnya, kedua planet ini adalah bola gas yang sangat besar seperti hidrogen dan helium sesuai dengan namanya. Selanjutnya kita punya raksasa es seperti Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini seperti adik-adik raksasa gas yang lebih muda dan lebih dingin. Planet-planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan yang padat, tapi juga bukan gas murni. Sebagian besar terbuat dari air, amonia, dan es metana. Ada juga dunia samudra. Tidak, dunia samudra tidak terbuat dari air murni. Dunia samudra memang memiliki semacam permukaan padat, tapi letaknya sangat dalam. Dan lautan di permukaannya sangat luas sehingga terlihat seperti tetesan air raksasa. Terakhir, kita punya planet terestrial seperti Bumi. Planet-planet ini sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Planet-planet ini memiliki permukaan untuk berpijak dan biasanya punya koleksi mineral yang keren. Jangan lupakan planet-planet kerdil, planet-planet yang kecil tapi sangat kuat. Pluto mungkin yang paling terkenal, tapi masih ada yang lain di tata surya kita, Eris, Ceres, Haumea, dan sebagainya. Planet-planet itu adalah tim cadangan di dunia planet yang selalu berusaha membuktikan kemampuannya, tapi tidak pernah berhasil menjadi planet penuh. Jenis mana yang paling kamu suka? Raksasa gas mungkin yang paling keren dengan ukurannya yang sangat besar, angin yang sangat kencang, dan petir yang menakutkan. Kita juga perlu menciptakan atmosfer nih. Atmosfer adalah lapisan terluar dari sebuah planet yang memainkan peran penting dalam iklim dan cuaca. Atmosfer juga merupakan pelindung utama planet. Tahukah kamu kalau 90-95% meteor terbakar di atmosfer bumi? Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak terbakar. Atmosfer yang padat dan berkabut yang akan kamu temukan di tempat-tempat seperti Venus memiliki lapisan karbon dioksida dan asam sulfat yang tebal. Dengan kata lain, Venus bukanlah sebuah planet, melainkan sebuah oven. Saking panasnya, kamu bisa memasak pizza di permukaannya dalam waktu singkat. Dan kamu pun ikut terpanggang lah. Selanjutnya ada atmosfer yang tipis dan halus seperti di Mars. Lapisan karbon dioksida yang tipis membuat tekanan permukaannya hanya 1% dari tekanan permukaan bumi. Di planet-planet seperti ini, kamu bisa terbang seperti pahlawan super kalau punya jetpack yang cukup bagus. Kemudian ada atmosfer campuran seperti yang ada di bumi. Lapisan nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya menciptakan kondisi yang sempurna untuk kehidupan yang kita kenal. Disinilah kita bisa menikmati hari yang cerah, pelangi, dan tentu saja air. Dan yang terakhir, atmosfer yang eksotis. Kamu akan menemukannya di planet-planet seperti Neptunus, di mana lapisan hidrogen, helium, dan metana menciptakan dunia berwarna biru yang terlihat seperti kelereng raksasa. Planet-planet ini sangat aneh dan gak biasa, jadi sangat cocok untuk para pembuat planet yang kreatif. Hampir selesai nih. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu ingin planetmu ada kehidupan di dalamnya? Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Misalnya, planet itu harus berada di zona laik huni. Zona laik huni adalah area di sekeliling bintang yang kondisinya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan. Pastikan planetmu tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari bintang ya. Dan jangan lupakan temperaturnya. Sebagai contoh, kamu butuh jumlah oksigen yang cukup agar planet menjadi nyaman dan hangat, tapi tidak terlalu berlebih sehingga semuanya terbakar begitu saja. Tentu saja, kita butuh air, tapi juga tidak terlalu banyak dan juga iklim yang stabil. Kamu nggak mau kan planetmu mengalami perubahan suhu atau kelembapan yang ekstrim? Itu sih syarat kepunahan, bukan evolusi. Oh, dan orbitnya harus stabil, sehingga tidak ada peristiwa astronomi besar yang bisa mengacaukan segalanya.
Seperti yang bisa kamu lihat, jenis planet ini sangat pemilih. Tidak heran sangat sulit untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Nah, setelah kita selesai bermain-main di editor pembuatan planet, gimana cara membangunnya ya? Nah, bagaimana kalau dengan terraforming? Terraforming adalah ketika kita dengan sengaja mengubah atmosfer, suhu, dan kondisi lain di sebuah planet agar bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Sebagai contoh, kita bisa melepaskan gas rumah kaca di Mars untuk menghangatkan planet itu dan menciptakan atmosfer yang lebih tebal. Tapi metode ini lebih seperti memoles sebuah keburukan yang diberikan kepadamu oleh pengacak karakter. Gimana kalau membangun dari awal? Itu mustahil, tapi mungkin di masa depan kita bisa melakukannya dengan menggunakan pencetakan 3D skala besar atau teknologi nano. Kita bisa menciptakan struktur dasar dan kemudian menambahkan semua kondisi yang diperlukan agar kehidupan bisa terbentuk. Tentu saja semua ini masih bersifat teoritis, namun meski perjalanan untuk menciptakan planet secara artifisial masih panjang, ada banyak ide dan konsep kreatif yang sedang dieksplorasi oleh para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan tentang kemungkinan menciptakan dunia baru.